Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizal Humam dari Pendidikan Ekonomi Malam dengan NIM 187211513. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 3 dengan tema identitas koperasi sebagai hubungan koperasi. Persyaratan hubungan koperasi. Yang pertama, ada identitas koperasi. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang tumbuh atas dasar solidaritas dan kerjasama antar individu yang berkembang sejak awal revolusi industri di Eropa pada akhir abad sebagai sebuah jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap adanya revolusi industri. Perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia saat ini banyak mengalami pasang surut. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama oleh seorang patih bernama Raden Arya Wiraatmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong pegawai-pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. 2. Berbagai hubungan dalam koperasi. Hubungan kepemilikan menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi. Artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban dan hak-hak tertentu terhadap koperasinya. Banyak kewajiban dan hak individual maupun kewajiban dan hak keuangan atau finansial. Kewajiban secara individual yang utama adalah ikut serta secara individual dalam usaha bersama guna mencapai tujuan. 2. Kewajiban untuk setia kepada koperasi, yakni meliputi a. Turut secara aktif dalam kehidupan koperasi, misalnya melakukan pemilihan pengurus. B. Memanfaatkan fasilitas koperasi. C. Mengambil tindakan yang diperlukan agar kerugian koperasi dapat dihindarkan. D. Tidak melakukan sesuatu yang bertentangan. E. Melakukan persaingan dengan badan usaha koperasi. Yang F. Kewajiban untuk memenuhi keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. G. Kewajiban untuk mematuhi anggaran dasar. H. Kewajiban untuk memberikan semua keterangan koperasi. Dan yang terakhir, kewajiban untuk memanfaatkan fasilitas badan usaha. B. Hubungan pelayanan. Bentuk hubungan pelayanan koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha dengan badan usaha koperasi. Hubungan bisnis ini dapat dikaji secara mikro, di mana anggota dapat berfungsi sebagai produsen atau penjual, tapi juga berfungsi sebagai konsumen pemakai. Ia dapat berfungsi sebagai produsen atau penjual, tapi juga dapat berfungsi sebagai konsumen atau pedagang. Yang C. Hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi konsep dasar sebenarnya bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sesuatu yang abstrak. Ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam teori ekonomi, pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu ada pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. 3. Masalah bisnis dengan anggota. Dalam suatu koperasi, pemilik perusahaan tak lain adalah kapitalis murni, para pemegang saham. Mereka menginvestasikan modal ke dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan berupa dividen dan jenis keuntungan lainnya, tapi mereka tidak memperoleh memanfaatkan servis yang diberikan oleh organisasi itu. Empat. Alasan menjadi anggota koperasi. Kebutuhan ini dapat dipandang sudut ekonomi dan non-ekonomi. Gambaran yang nyata dari kebutuhan ini digambarkan oleh Maslow dalam 5 hierarchy of needs, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial atau kebutuhan cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan, aktualisasi diri. Yang kelima, yaitu ada persyarat keunggulan koperasi. Seorang petani akan mempunyai banyak pilihan dalam memperoleh pinjaman. Dia dapat meminjam kepada tetangganya, dapat meminjam ke rentenir, pedagang yang membeli hasil produksinya kepada bank, kepada koperasi atau sumber-sumber lainnya. Dengan demikian setiap orang tertarik menjadi anggota koperasi untuk tetap menjadi anggota koperasi. Menjadi anggota koperasi disebabkan satu koperasi harus dapat menghasilkan uang paling sedikit kelebihan yang sama dengan perusahaan non koperasi. Yang kedua, bahkan sungguhan koperasi dapat memenangkan persaingan dalam
suatu kondisi khusus, tapi para anggota tidak dapat berpartisipasi dalam keunggulan itu. Mereka akan kehilangan invest mereka untuk tetap tinggal dalam koperasi. Keenam, koperasi dalam segitiga strategis. Untuk menganalisis keunggulan koperasi harus ada 3 pemain yang diperhitungkan. Ketiga pemain itu adalah koperasi itu sendiri, disebut korporatif, para anggota atau anggota, potensial member atau potensial member, dan pesaing kompetitor. Masing-masing dalam komponen strategis tersebut disebut the third strategic. Menurut Burhan Arif, masalah membership komitmen akan selalu aktual, terutama ketika koperasi harus selalu bersaing dengan organisasi lainnya dan koperasi. Komitmen anggota terhadap koperasi tidak akan menjadi masalah sejauh pelayanan yang dibutuhkan anggota dapat dipenuhi oleh koperasi itu sendiri. Mengingat koperasi adalah organisasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, dan ini merupakan tanggung jawab dan tugas ekonomi, maka komitmen anggota harus dilihat hanya dari aspek-aspek ekonomi. Itulah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.